Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Brevet Pajak Online bersama saya Fari Sustian. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang update-update peraturan seputar NPWP dan juga PKP. Nah, kalau sekarang kewajiban setelah memiliki NPWP adalah melaporkan SPT. Nah, apa itu SPT? Surat pemberitahuan, kemudian bagaimana cara pelaporan, kapan batas akhir pelaporan dan sebagainya kita akan bahas di sini. Silakan disimak tutorial berikut ini atau materi brevet berikut ini. Kita akan belajar masih tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dalam hal ini, bab khusus surat pemberitahuan atau SPT. Nah, SPT itu sendiri apa? Dari pengertiannya atau definisinya adalah surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajaknya. Kemudian di situ juga dicantumkan objek pajak dan atau yang bukan objek pajak. Kemudian di situ juga dia harus melampirkan daftar harta dan daftar kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Artinya di sini di SPT berarti dia ada paling tidak di situ ada cara penghitungannya atau penghitungan dan pembayaran pajaknya. Kemudian di situ juga ada objek dan bukan objek pajak. Kemudian ada harta dan kewajiban yang tertera atau yang dia miliki selama 1 tahun. Nah, dari pengertian kita bicara tentang fungsi SPT-nya. Kenapa sih kita harus lapor SPT tahunan? Itu yang sering ditanyakan oleh wajib pajak. Kenapa sih kita sudah bayar pajak, kita sudah dipotong pajak, kenapa kita masih harus lapor SPT tahunan? Atau kita masih harus lapor SPT? Nah, jawabannya adalah dari fungsinya sendiri. Kalau dari wajib pajak khusus PPH, bagi wajib pajak yang terkait dengan PPH atau pajak penghasilan, di situ paling tidak kan harus mencantumkan pembayaran sendiri, kemudian yang bukan objek pajak, kemudian harta dan kewajiban. Maksudnya gini, ketika kita sudah dipotong pajak misalkan, baik itu dari tempat kita bekerja atau dari tempat lain, maka kan kita harus menyandingkan kira-kira berapa sih total penghasilan kita. Jangan-jangan misalkan kita punya penghasilan lain di luar itu. Misalkan saya seorang karyawan, kemudian saya juga buka praktek atau buka usaha di luar. Nah, kira-kira dari semua penghasilan itu sudah kita laporkan tidak? Nah, dari situlah fungsi SPT-nya itu ada. Jadi kita harus memunculkan semua sumber penghasilan kita. Kemudian di samping itu kita juga harus menyertakan kira-kira kita punya objek atau bukan, istilahnya punya penghasilan yang kira-kira bukan objek pajak tidak. Contohnya misalkan kalau kita mendapatkan warisan, hibah, dan beasiswa. Nah, kira-kira itu harus dilaporkan di SPT tahunan. Kemudian yang terakhir ada harta dan kewajiban. Jadi di kolom SPT itu ada daftar harta dan daftar kewajiban atau utang. Nah, itu juga harus kita tulis atau kita cantumkan. Itu untuk melihat kira-kira dari total penghasilan yang kita peroleh selama 1 tahun, kira-kira sebanding tidak dengan harta yang kita miliki. Jadi kita harus mematchingkan data itu. Maka itulah fungsinya SPT tahunan. Jadi untuk mematchingkan data antara penghasilan dengan daftar harta dan juga utangnya. Misalkan hartanya sekian, kok utangnya besar. Nah, berarti kan harus ada yang harus diklarifikasi di situ. Nah, berikutnya adalah bagi PKP. Ini biasanya untuk PPN, SPT masa PPN. Nah, di SPT masa PPN itu ada dua, tentang pengkreditan pajak masukan dan juga pembayaran PPN. Jadi, ketika PKP itu sudah melakukan transaksi, berarti kan dia mengeluarkan faktur. Nah, disandingkan dengan ketika dia terima faktur atau pajak masukan. Nah, fungsi SPT adalah memasukkan data tadi, memasukkan data faktur pajak masukan. Kira-kira misalkan dalam 1 bulan dia mengeluarkan faktur 11. Nah, pajak masukannya itu berapa? Misalkan ada 10, 20, dan sebagainya. Nah, di samping itu juga untuk pembayaran PPN, kita harus melihat kira-kira dalam 1 bulan PPN yang harus distorkan ini berapa. Nah, itu bisa dilihat dari SPT masa PPN-nya.
Nah, berikutnya adalah bagi pemotong atau pemungut. Contohnya di sini misal ada SPT masa pasal 21, SPT masa PPh pasal 23, SPT masa PPN put gitu. Nah, ini adalah untuk mempertanggungjawabkan tentang pemotongan yang dilakukan atau pemungutan yang telah dilakukan. Contohnya di SPT masa PPh pasal 21 terkait dengan karyawan. Jadi misal sebuah perusahaan, oh dia punya karyawan sekitar 100. Dari 100 pegawai itu dia sudah memotong pajak berapa. Nah, itu yang harus dilaporkan. Jadi untuk mempertanggungjawabkan kira-kira apa yang dia setor, apa yang dia potong itu sudah sesuai atau tidak. Jadi itu untuk pertanggungjawaban bagi pajak. Jadi di situ bagi sudah dijelaskan untuk tiga hal ya, dari sisi wajib pajak PPh atau pajak penghasilan, dari sisi PKP-nya, dan juga dari sisi output-nya, dari sisi yang melakukan pemotongan atau pemungutan. Nah, berikutnya adalah dari sisi batas waktunya. Ini yang penting. Di SPT tahunan orang pribadi itu ada 3 jenis formulirnya. Yang pertama adalah 1770, kemudian 1770S, dan yang terakhir SS. Perbedaannya itu antara S dan SS itu apabila kalau penghasilan kita kotor dalam 1 tahun kurang dari 60 juta, maka kita boleh memiliki atau kita boleh memilih SS. Tapi kalau di atas 60 itu S. S dan SS ini bagi yang kalau kita bekerja ya, bekerja di satu tempat, misalkan PNS, karyawan swasta, TNI, Polri, maka kita menggunakan yang 1770S atau SS. Tergantung dari jumlah penghasilan kita tadi. Kalau di bawah 60 maka boleh menggunakan yang SS. Tapi kalau mau pakai S pun silakan. Tapi kalau yang di luar itu, misalkan kita punya usaha sendiri, kita punya kegiatan usaha atau yang melakukan pekerjaan bebas, contohnya dokter, pengacara, dan sebagainya, maka dia wajib menggunakan yang 1770. Nah, batas waktunya adalah 3 bulan sejak tahun pajak berakhir. Misalkan tahun pajak 2020 itu kan berakhirnya berarti kalau sesuai dengan tahun kalender itu kan 31 Desember 2020. Artinya paling lambat SPT-nya disampaikan paling lambat adalah 3 bulan setelah itu. Berarti 3 bulannya adalah 31 Maret 2021. Jadi biasanya paling lambat, tapi saya tidak menyarankan atau kami tidak menyarankan untuk lapor di akhir-akhir batas waktu karena bisa jadi nanti gagal kirim atau ramai dan sebagainya. Jadi sebaiknya laporkan lebih awal, lebih nyaman. Untuk yang SPT badan itu ada 2 formulir. Yang pertama adalah 177071, kemudian yang 1771 dolar. Dolar ini berarti dia memakai mata uang asing. Nah, SPT-nya penyampaiannya paling lambat adalah mundur dari yang orang pribadi tadi, selisih 1 bulan. Artinya di sini 4 bulan dari sejak berakhirnya tahun pajak. Jadi misal kalau di tahun pajak 2020 berarti paling lambat adalah 30 April 2021. Kalau misalkan tahun pajaknya 2019 kayak kemarin berarti paling lambat tahun 2020 tanggal 30 April. Nah, untuk yang masa, jadi sebelum masuk ke materi berikutnya atau slide berikutnya, di SPT itu ada 2 jenis. Yang pertama ada SPT masa dan SPT tahunan. SPT tahunan tadi ada yang orang pribadi, ada yang badan. Nah, di SPT masa itu juga ada 2 jenis. Yang pertama adalah SPT masa PPh, di situ ada SPT masa 21, 22, 25 dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya SPT masa PPN. Nah, di SPT masa PPh itu paling lambat adalah 20 bulan berikutnya, tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi perbedaannya SPT masa itu berarti dilaporkannya tiap bulan. Jadi tanggal 20 bulan berikutnya, sementara kalau PPN itu akhir bulan berikutnya. Jadi paling lambat akhir bulan berikutnya. Kemudian ketentuan pengisian SPT. Diisi dengan benar, jelas, dan
benar, lengkap, dan jelas. Kemudian mengisi SPT dalam bahasa Indonesia menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, kecuali mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Kemudian yang terakhir adalah menandatangani SPT. Ini yang penting. Gitu. Jadi harus ditandatangani. Kemudian perpanjangan SPT. Jadi SPT itu bisa ada, tadi kan ada batas waktunya. Nah, itu bisa diperpanjang. Ini khusus yang SPT tahunan ya. Paling lama 2 bulan. Nah, tata caranya itu dia harus mengajukan permohonan dulu, mengajukan pemberitahuan, perpanjangan SPT tahunan secara tertulis, kemudian disampaikan ke kantor pajak terdaftar dengan melampiri penghitungan sementara, kemudian laporan keuangan sementara kalau dia menggunakan pembukuan, kalau dia melakukan dia ada neraca dan sebagainya, kemudian dia harus store dulu apabila ada kekurangan pajaknya. Gitu. Kemudian ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa. Jadi bisa diperpanjang maksimal adalah 2 bulan. Terima kasih untuk materi kali ini. Kita akan lanjut pembahasan di SPT di materi berikutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.